Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali lagi bersama Pak Dodit. Pak Dodit akan menjelaskan tentang energi. Ya, sekarang kita akan belajar tentang energi. Sebelum itu, mari kita simak muatan intaknya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruzan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maksudnya Allah yang menjadikan gugusan-gugusan tempat orbit planet dan bintang yang berjalan di langit. Dia juga menjadikan di langit matahari yang memancarkan cahaya terang dan juga menjadikan bulan yang bercahaya menerangi bumi lewat pantulan cahaya matahari kepadanya. Surat Al-Furqan ayat 61. Kita sudah menyimak muatan intaknya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh yang ada di galaksi kita, mulai dari bintang, bulan, bumi, planet-planet, matahari, semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menginjak ke materi, kompetisi dasar untuk pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan tentang pengertian energi. Apa itu sumber energi dan manfaat energi bagi kehidupan manusia. Oke. Sebelum itu, marilah kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lanjut kita ke energi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Ada lagi definisinya, yaitu energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas proses kegiatan. Misalkan mengangkat meja perlu energi, lampu menyala ada energi yang dimanfaatkan, air mendidih, ada energi yang membuat air tersebut mendidih. Mendengar, manusia dapat mendengar ketika ada energi bunyi gitu. Lanjut ya. Tapi sebelum itu, apa itu sumber energi? Tadi kita sudah membahas tentang energi. Energi yaitu apa? Kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, sekarang apa itu sumber energi? Oke, good ya. Oke, siap. Action. Sumber energi adalah suatu yang di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi baik kecil maupun yang besar. Nah, korek api misalnya. Korek api bisa kita genggam. Tapi korek api tersebut dapat digolongkan ke dalam sumber energi karena apa? Korek api mampu menjadi sumber energi panas karena dia bisa menghasilkan api. Kemudian contoh-contohnya nih ya, ada sumber energi panas, gerak, bunyi, kimia, cahaya, listrik. Nah, ini adalah sumber-sumber energi. Misalkan contoh sumber energi panas yaitu api. Contoh sumber energi gerak, air mengalir. Contoh sumber energi bunyi, kan musik yang kita dengar yang membuat kita bisa menirukan menyanyikan lagunya atau badan kita ikut berjoget. Kimia ya, contohnya adalah baterai, aki, bensin seperti itu. Cahaya ada contohnya matahari. Ini sumber energinya adalah matahari atau lampu lilin ya yang dapat memancarkan cahaya. Contoh energi listrik. Energi listrik ini contohnya adalah contohnya sumber energinya adalah misalkan bukan televisi, mohon maaf. Televisi ini adalah contoh penggunaan energi listrik. Contoh yang listrik adalah PLTA, misalkan pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, pembangkit listrik ini memanfaatkan energi ya, menjadikannya energi listrik. Lanjut. Subhanallah ya. Matahari adalah sumber energi terbesar yang ada di bumi. Jadi matahari itu merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Energi cahayanya, panasnya,
Kemudian angin juga dipengaruhi oleh matahari dan seterusnya. Selanjutnya, nah, energi. Energi sering kita gunakan. Energi juga dapat membantu aktivitas manusia. Energi juga ada yang terbatas dan tidak terbatas. Energi juga mudah ditemukan di lingkungan kita. Selanjutnya, sumber energi ada banyak loh Kak. Listrik, ada air, ada angin, bunyi, cahaya, panas, kimia, dan kinetik. Apa sih itu semua Pak? Oke, kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya, yuk kita pelajari energi ini atau sumber energi ini dengan pelan-pelan sehingga kalian dapat mengerti apa itu sumber energi. Yuk, duduknya sekarang dirapikan lagi. Yuk sekarang duduknya dienak lagi biar saya dapat mendengar penjelasan daripada dengan baik ya. Yang pertama, memiliki energi listrik. Energi listrik yang berasal dari muatan listrik yang menyebabkan suatu benda dapat berfungsi. Tentunya benda yang membutuhkan listriklah sebagai tenaga atau sumber energinya. Bila kita memainkan gitar yang bukan elektrik atau yang bukan menggunakan energi listrik, ya bisa saja gitu. Jadi energi listrik adalah energi yang berasal dari muatan listrik yang menyebabkan suatu benda dapat berfungsi. Jika kita pergi ke taman pintar, mengunjungi taman pintar, di lantai 2 itu ada wahana, ada bola ya, ada bola. Jika kita menyentuhnya, wahana susul seperti ini, persis seperti ini. Ketika kita menyentuhnya, menyentuhnya dengan kedua tangan kita, maka ada energi listrik yang mengalir. Tenang, energi listriknya sudah disesuaikan. Apa indikatornya? Indikatornya adalah nanti rambut kalian bisa berdiri. Nah, tentunya energi listrik memang tidak dapat dilihat. Contoh pemanfaatan energi listrik, misalkan televisi, radio, lampu, dan lain sebagainya. Banyak sekali peralatan di rumah kita yang menggunakan energi listrik. Energi listrik inilah energi yang banyak digunakan di bumi. Jadi energi listrik adalah banyak menggunakan di bumi. Dia dapat membuat energi menjadi energi lain. Yang kedua, air. Air merupakan energi yang berlimpah di dunia. Air memanfaatkan energi gerak sebagai sumbernya. Energi air dimanfaatkan gerakannya untuk memutar kincir air yang dapat diubah menjadi sumber energi listrik. Karena air mempunyai gerak yang besar, selalu bergerak, dan terdapat banyak di bumi, maka energi air digolongkan sebagai energi yang kekal. Ini ya, gambar ini bagaimana aliran air atau gerak air memutarkan kincir air. Ya. Kemudian ada turbin dinamonya, kemudian sehingga menjadi energi listrik. Ini adalah sumber energi listrik. Tapi sumbernya apa? Itu air. Menghasilkan energi listrik. Oke? Menghasilkan energi listrik tadi. Karena energi listrik banyak dibutuhkan dan banyak digunakan oleh manusia di bumi. Selanjutnya adalah angin, ya. Sumber energi angin. Apa itu sih Pak sumber energinya? Ternyata angin adalah udara yang bergerak. Angin adalah udara yang bergerak. Nah, angin mempunyai sumber gerak yang juga besar. Energi angin di beberapa tempat digunakan sebagai penghasil energi listrik. Jika kalian jalan-jalan ke daerah pantai selatan, lewat Samas itu, pantai Samas, kalian akan melihat beberapa kincir angin yang dipasang menghadap ke arah pantai. Karena di sana anginnya melimpah, maka dibuatlah energi yang memanfaatkan energi angin sebagai sumbernya. Selain itu, angin juga dimanfaatkan oleh nelayan untuk melaut pada zaman dahulu. Sebelum ada mesin, maka mereka menggunakan layar yang digerakkan oleh angin sebagai sumbernya. Jadi, energi angin, sumber energi angin ya,
Angin adalah udara yang bergerak. Jadi sumber energinya dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi energi lain. Contohnya menjadi energi listrik. Ada lagi angin yang diubah menjadi energi gerak, yaitu ya di perahu layar. Selanjutnya adalah bunyi. Bunyi adalah energi yang berasal dari getaran suatu benda. Bunyi mempunyai gelombang yang panjang dan dapat merambat melalui media benda padat, gas, dan cair. Adanya bunyi memungkinkan kita dapat menikmati suara musik yang merdu. Karena energi, bunyi ini mampu menggetarkan gendang telinga sehingga bunyi bisa terdengar. Karena ada perambatannya sehingga bunyi dapat didengar oleh kita. Contohnya ya ini, radio merupakan sumber energi bunyi. Cahaya. Nah, bisakah kamu melihat pada malam hari tanpa bantuan cahaya? Tentunya sangat sulit sekali untuk kita dapat melihat pada kegelapan malam. Nah, alhamdulillah ada cahaya yang dapat membantu kita untuk melihat dan beraktivitas di malam hari. Ya, tanpa cahaya tentunya kita tidak bisa melihat apapun. Kita tidak bisa melihat karena ada sumber cahaya atau benda yang memantulkan cahaya ke mata kita. Nah, energi yang sering kita jumpai, cahaya itu merupakan gelombang perpaduan warna yang banyak. Jadi yang kita lihat ya, cahaya yang kita lihat itu merupakan perpaduan warna yang sangat banyak. Cahaya matahari, ternyata cahaya matahari mempunyai banyak warna. Megiku, Bibi, ini itu merupakan spektrum cahaya matahari. Namun kekuatan warna-warna tersebut berbeda-beda, sehingga apa yang dapat kita tangkap di mata kita itu juga berbeda. Nah, energi cahaya, ya, sumber energi cahaya misalkan di lampu, hari, tuh. Selanjutnya panas. Panas ini. Energi yang terjadi akibat pengaruh panas pada suatu benda. Energi panas terbesar di bumi adalah matahari. Energi pada sebuah benda yang dapat menghasilkan energi panas, kemudian dapat disalurkan ke media lain untuk digunakan dalam berbagai kebutuhan. Jadi energi panas ini adalah sebuah energi yang dapat disalurkan ke suatu benda yang digunakan oleh suatu benda tersebut dalam berbagai kebutuhan. Contohnya adalah api. Api merupakan sumber energi panas, ya. Api, matahari juga sama, sumber energi panas. Bagaimana sih panas itu bisa terjadi? Coba kalian, energi panas juga bisa menguapkan air. Kalian membasahi buah-buah kain, yang satu kalian simpan di luar, di bawah terik matahari, yang satu kalian simpan di dalam ruangan. Manakah kain yang akan kering terlebih dahulu? Tanda tanya, silahkan kalian kerjakan coba ya di rumah. Manakah yang akan kering terlebih dahulu? Sumber energi panas apa? Bisa matahari dan api. Nah, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam senyawa-senyawa kimia. Contohnya, kita tidak akan bisa mengendarai sebuah sepeda motor, mobil tanpa diberikan bensin atau diberikan bahan bakarnya. Bahan bakarnya itu bersifat cair, tapi itu merupakan senyawa kimia. Sehingga ketika kendaraan kita diisi oleh benda cair tersebut, maka mobil kita dapat berjalan. Ada lagi yaitu akumulator atau aki. Aki juga merupakan energi yang tersimpan dalam senyawa kimia. Baterai pun sama. Kita dapat menggerakkan mobil-mobilan dengan menggunakan baterai. Nah, senyawa kimia yang ada di baterai ya diubah menjadi energi listrik. Ya, selanjutnya ini ada energi kimia juga yang tersimpan di dalam makanan. Benny ketika makan dia memperoleh energi. Makanan yang masuk ke dalam perutnya Benny kemudian diolah menjadi energi
gunakan Benny untuk bermain bola. Selanjutnya, energi kinetik. Energi kinetik dan energi potensi. Energi yang tersimpan pada suatu benda yaitu energi potensial. Jadi sebelum didorong, dia memiliki energi potensial. Seberapa sih kecepatannya? Tapi ketika energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Ingat, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.